Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Salam. lagi sama gue, Sidki. Di sini gue bakalan nge-host acara sharing session di malam Senin, Minggu malam Salam ini. Senin. Di mana sharing session ini tujuannya buat wadah bagi seluruh mahasiswa TI ini untuk sharing-sharing sama kakak-kakak alumni yang udah punya pengalaman khususnya di bidangnya masing-masing, dan kebetulan malam ini kita udah ditemenin sama kakak kita yang sangat super duper sibuk ini. Alah, eh, saya lu. Super duper sibuk, juga sudah malang melintang di dunia per public speakingan. Eh, Mungkin kita bisa sapa dulu kali ya. Halo Bang Jai. Halo, halo Ki. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik Bang. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar lo? Alhamdulillah sih baik juga. Mungkin sekarang eh, Bang Jai mungkin apa ya? Sekarang Gak kayaknya pernah lagi. lagi susah dikontak ya. Susah banget, sibuk banget ya Bang. So sibuk doang, so sibuk. Ya, kalau boleh tahu Pura-pura nggak balas chat gitu. Kira-kira Gimana? sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Sekarang gua kerja sih. Kerja alhamdulillah di salah satu perusahaan di Jakarta gitu ya. Di daerah Sudirman. Itu gue di sana sebagai project koordinator gitu. Nah, baru beberapa bulan sih. Ya, gitu sih Ki, kesibukan sama di rumah kadang masak, kalau gabut, foto-foto udah gitu. Oke, ini nggak apa-apa kan pakai gue sama Oh Bang nggak Jai? apa-apa, santai-santai ya lah, Nah, udah kayak gua oke, juga santai. tadi sorry gue lupa buat ngenalin. Ini tuh Bang Jai ini siapa sih? Jadi Bang Jai ini adalah Kabir atau Kepala Biro Public Relation di periode 2018. Terus juga beliau ini sering banget istilahnya apa ya, jadi moderator, MC, pokoknya udah sering banget lah malang melintang di dunia per public speaking Alah, kan kayak gitu. loyalty. Ya udah Ini emang santai beneran kan, Bang. sesinya santai ya? Iya Sesinya santai kan ya? santai Santai ya? santai santai. Sip, sip, sip. Oke, lanjut Ki. Ya, tadi juga udah disebutin kalau Bang Jai ini adalah seorang project coordinator di salah satu perusahaan. Terus mungkin gini sih Bang, kita tujuannya buat ngundang Bang Jai untuk Mm-mm. sharing session malam ini. Kita tuh pengen tahu sih Bang. Jadi public speaking ini adalah salah satu yang vital gitu untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita pengen Iya. tahu dan berbagi mungkin dari Bang Jai, kira-kira apa sih public speaking tuh, terus caranya biar public speaking kita itu bagus gimana sih? Kan kita nih temanya Dare to Speak nih. Dare to Oh Speak, ya. cara kita buat percaya diri buat tampil di depan umum. Mungkin Oke. eh, Bang Jai langsung diceritain aja Bang, pengalaman Bang Jai selama Bang Jai menjadi seorang public speaker gitu Bang. Yang keren ini pokoknya. Oke, thank you Ki. Jadi, oh ya perkenalkan dulu kali ya. Nama gue Fajar Wijaksono. Jadi yang biasa nama panggungnya Jai. Dan kalau dibilang public speaker yang keren enggak lah biasa aja lah. Emang dasarnya dulu itu gue pengalaman 2 tahun sih Ki. Jadi dulu sama di posisi masih pakai Jahim gitu kan, pakai Jahim terus di biro PR gitu kan, biro public relation itu selama 2 tahun sih kurang lebih. Jadi suka diminta MC ya udah MC gitu kan, terus kadang-kadang jadi moderator juga. Nah, eh karena emang kepepet sih dan tapi lama-lama tuh jadi kayak lebih enak gitu. Kayaknya oh ternyata enak ya jadi MC ya. Sebenarnya gak enak-enak banget sih, cuma lama-lama makin kebiasaan dan udah terbiasa jadinya lebih nemu oh gini ya kayaknya kalau ngomong yang benar tuh ya gitu. Jadi kebanyakan otodidak sih sebenarnya dan pada akhirnya juga sedikit-sedikit coba nanya nanya orang yang lebih jago, nonton YouTube juga misalnya kayak atau nyontoh orang-orang kayak misalnya siapa ya public figure yang bagus tuh terus cara ngomongnya bagus tuh siapa ya gitu kan. Nah dari situ gue mulai nyontoh-nyontoh itu sih kurang lebih. Tadi mungkin udah dikenalin juga Ki ya tentang profil segala macem. Tapi kalau mau dibilang dare to speak ya
Dare to Speak. Topiknya bagus sih, menarik sih. Cuma sebelum tentang kita ngomongin tips and trick gitu ya, misalnya public speaking tuh gimana sih segala macam gitu kan, seolah-olah tuh kayaknya susah banget. Gue sebenarnya pengen ada matahin mitos sih Ki, karena banyak banget mitos dari zaman gue kapan ya, kayak SMP deh. Zaman gue SMP tuh banyak banget mitos-mitos tentang public speaking, tentang lu ngomong di depan tuh banyak banget mitos-mitos yang beredar, yang seolah-olah kalau lu pengen lancar public speaking, lu harus menjalankan mitos-mitos ini nih gitu. Yang pertama, kalau lu ngomong di depan, gak tau lu sering dengar atau enggak Ki ya, katanya gini nih, Iya. kalau lu ngomong di depan, lu harus anggap audiens lu itu patung. Suka denger gak lu? Iya, iya, Suka sering denger kan banget. nih, Iya, anggap benar audiens benar lu itu benar. patung kan. Terus kayak jadi seolah-olah tuh audiens lu patung gitu. Gue pernah nyobain praktekin itu kan. Satu sisi bagi gue tuh jadi weird aja, jadi aneh gitu. Kalau gue ngebayangin dia patung gitu kan. Berarti kan kalau dia patung dia diem, benda mati gitu kan. Kayak kalau gue ngomong dia nggak bakal ngerespon. Kalau gue berlaku ini itu di depan panggung, dia nggak bakal senyum, dia nggak bakal ketawa, dia hahaha doang. Gue lempar bangku dia diem aja ibaratnya gitu kan. Iya, iya. Itu kalau lu anggap audiens lu itu patung. Itu mitos pertama. Terus mitos kedua, eh katanya kalau misalnya mau nggak nervous, karena Hmm. kan kalau lu ngomong depan kan suka nervous ya, demam Iya. panggung biasa. Ah, ah. Kalau mau nggak nervous itu lu harus lihat dahinya. Jadi biar supaya lu nggak ngelihat kontak mata secara langsung gitu, lu harus lihat dahinya tuh. Jadi kayak lihat aja dahinya gitu, nggak usah lihat matanya. Itu Mhm. mitos kedua. Mitos ketiga, kalau ini lebih ke bisa dibilang sama sama kayak mitos-mitos lainnya lah. Jadi katanya kalau misalnya lo mau jadi public speaker, public speaking tuh katanya bakat dari lahir katanya, bukan bukan sesuatu yang ditempa gitu. Sama juga kalau kita dengerin leadership katanya pemimpin itu dari lahir gitu, bukan sesuatu yang ditempa. Katanya gitu. Nah, tentang mitos kedua gitu ya. Gue ngeliat dahi orang. Gue juga pernah tuh coba ngeliatin dahi orang, tapi kok gue ngerasa makin makin tegang gitu. Mhm. Kayak gue makin 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 gak ngerasa gue ngomong sama dia Mhm. gitu. Sama juga kayak public speaking tuh bakat dari lahir. Bagi gue sih nggak adil gitu lah. Terus orang kan bisa aja belajar otodidak. Lu kan bisa bisa selalu menempa diri lu sendiri gitu. Ya. Dan lu bisa terus berusaha biar supaya lu bisa lebih bagus lagi. Dan emang butuh perlu proses sih. Ada orang yang mungkin misalnya baru sekali nge-MC atau sekali moderator udah bisa gitu. Ada orang yang sekali training udah langsung bisa. Ada orang yang butuh 10 kali training baru bisa gitu misalnya. Ada yang emang nggak perlu training ternyata udah bisa. Itu kan beda-beda gitu ya. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada satu hal yang gue pengen orang-orang tuh tahu tentang public speaking, esensinya gitu ya. Ya. Public speaking tuh sesimpel itu, esensinya adalah memastikan apa yang kita sampein itu nyampe secara efektif. Gitu. Jadi sesimpel gue ngomong gini, itu pesannya tuh tersampaikan. Sesimpel itu aja sebenarnya. Esensi public speaking tuh nggak yang heboh gitu, lo harus pakai jas kemana-mana, lo harus ngomongnya yang gimana gitu. Enggak. Yang penting adalah gimana caranya lo menyampaikan sesuatu dan itu efektif, pesannya tersampaikan. Caranya banyak macam-macam, tapi ini kita harus paham dulu esensinya gitu ya. Mhm. Karena percuma kalau kita ngomongin masalah teknik lah, kita ngomongin masalah gimana biar confident lah, Mhm. tapi kita lupa esensinya itu apa. Gitu ya. Tapi poin pentingnya itu dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang gue lakuin dulu selama gue masih, karena kita ngomongin pengalaman aja lah ya, nggak seru gitu kalau ngomongin tentang public speaking itu nggak ngomongin pengalaman. Jadi mau jadi MC, mau jadi moderator, gue juga dulu pernah yang namanya nervous. Itu wajar banget. Semua orang pasti ngalamin nervous. Dan itu gue ngalamin itu berkali-kali bahkan, nggak cuma sekali dua kali, nggak bahkan gue udah misalnya udah setahun waktu itu pernah MC, gue bisa jadi nervous lagi. Oke. Banyak faktor, misalnya kadang-kadang audiens itu audiens yang gimana ya, audiens yang nyeremin gitu, misalnya rektor lah, dekan lah, lu pasti bakal ngerasa gue bakal salah ngomong nih kayaknya gitu, bakal ada pasti kayak gitu. Benar gak sih? Lu beda kalau lu ngomong sama teman-teman lu, anggaplah orangnya sama Iya. jumlahnya, lima Ah, orang gitu kan, iya, lima iya. orang lima orang temen lu gitu. Lu ngomong sama temen lu biasa aja. Iya. Lu ngomong sama lima dosen gitu misalnya, beda kan sensasinya kan, Mhm. adrenalinnya lebih terpacu gitu Iya, cuy. bener bener banget bener banget. Nah, itu rasanya. Dan banyak faktor, jadi nggak salah satunya nggak cuma itu doang. Nah, hal-hal yang gue lakuin ya beberapa ini sih yang gue minta teman-teman gitu ya, yang mungkin sekarang lagi coba public speaking atau gimana, atau pengen sekedar bisa ya udah deh gue pengen pede gitu ngomong depan orang. Gue nggak punya banyak tips, tapi ini sesuatu yang sebenarnya lebih dilatih secara otodidak. Mhm. Ya kalau lu mau training silakan. Tapi yang pertama, lu harus punya modal nekat, mental nekat itu penting banget.
nggak ada cara lain. Itu mental nekat adalah mental yang paling penting. Sebenarnya bahasa kerennya sih confident gitu, percaya diri. Cuma kayak percaya diri itu lebih nggak spesifik. Gue pengennya mental nekat aja dulu. Mental nekat maksudnya gimana? Lu nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak mikir. Lu disuruh nge-MC, udah maju aja ke depan gitu. Lu disuruh moderator, udah maju aja ke depan. Lu misalnya disuruh ngomongin sesuatu gitu, diminta dosen lu atau diminta siapa lah gitu, maju aja ke depan dulu gitu. Jadi emang sih, lu nervous pasti kan banyak pikiran. Pasti kalau orang yang awal-awal tuh pasti bakal mikir gitu, Ki. Tuh gimana ya, gue pengen ngomong depan si rektor nih gitu kan. Pusing pala gue, aduh gue harus ngomong apa, gue takut salah, gue takut begini begitu. Pasti banyak kayak gitu. Makanya maksud gue, mental nekat tuh penting. Jadi orang itu salah tuh wajar gitu. Gue tahu orang yang nervous itu sebenarnya takut salah. Tapi yang lo harus ingat adalah salah itu wajar dan public speaking itu proses gitu sistemnya. Bukan sekali lu langsung bisa gitu. Gue bahkan butuh beberapa kali dulu sesi baru gue ngerasa mantep kayak oke, okay, ini cara ritme gue ngomong. Ini cara gue presentasi gitu misalnya. Ini cara gue menyampaikan sesuatu ke orang lain. Itu butuh beberapa kali dan itu proses gitu. Wajar kalau lu nervous, that's fine. Wajar kalau lu ngerasa lu bakal salah, itu nggak apa-apa, sangat-sangat nggak apa-apa. Okay. Jadi gue pengen teman-teman tuh nggak terlalu terpaku sama kesalahan apa, udahlah itu ya paling cuma digosipin dikit si Sidki misalnya tadi ngomongnya tuh macem-macem nggak jelas, udah paling gosipin sehari 2 hari, besoknya juga udah santai lagi. Bener. Itu santai aja, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi ingat ya, mental nekat tuh penting banget. Jangan banyak nanya, jangan banyak mikir. Kalau lu punya momen lu maju aja. Okay. Itu satu. Yang kedua balik lagi, practice makes perfect. Okay. Lu nggak bisa ngomong cuma sekali sesi terus lu merasa oke, okay, gue udah pengalaman men, gue udah pernah jadi MC berapa lama sekali ya, bohong itu mah. Lu butuh berkali-kali dulu gitu. Berkali-kalinya berapa banyak? Itu lu yang ngatur dan itu lu yang sendiri yang ngerasain gitu. So yang tadi gue bilang, orang-orang ada yang merasa mungkin 10 kali dia udah nemu ritmenya. Ada orang-orang yang mungkin 5 kali atau mungkin harus 100 kali dulu di sesi dia baru nemu ritmenya. Nah, di situ balik lagi kita harus ngerti bahwa public speaking tuh is a process gitu. Bukan sekedar lo di depan sekali itu lu merasa udah pengalaman, enggak kayak gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, carilah public figure. Contoh, siapapun kayak misalnya lu mungkin dulu punya orang yang merasa lu tuh orang tuh kalau ngomong keren banget gitu. Tuh orang kalau ngomong tuh keren banget, siapapun gitu, lu contohin. Misalnya siapa kayak contoh lah ya, kalau gue misalnya ngambil kadang-kadang itu bisa aja lu ngambil dari figur-figur zaman dulu gitu, misalnya John F. Kennedy lah misalnya, atau Barack Obama tuh kalau ngomong juga keren banget. Terus juga misalnya Soekarno gitu misalnya, atau siapapun lah public figure yang menurut tuh dia kalau ngomong itu keren. Apa sih maksudnya? Ketika lu pelajarin cara ngomongnya dan gimana respon orang ketika dia ngomong. Kenapa sih lo harus merhatiin gimana respon orang ketika dia ngomong? Karena balik lagi, esensi public speaking adalah lu menyampaikan pesan secara efektif, pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Tahu dari mana sih indikator pesannya tersampaikan, gue tanya? Gimana caranya tahu pesannya itu tersampaikan? Caranya ya lu dengan ngeliat respon orang ya. Makanya gue nggak setuju sama mitos lu anggap audiens itu patung, gue nggak setuju. Karena lu nggak bisa tahu. Kalau lu ngomong sama patung gitu kan, lu ngomong sama patung mau gimana pun lu nggak bakal tahu respon si patung apaan gitu kan. Tapi kalau lu anggap itu dia orang, lu anggap itu dia tuh seseorang yang berwujud dan dihidup gitu kan, lu harus tahu responnya dia apa. Di situ lu bisa tahu, oh di sini ya cara orang respon gue. Lu bisa tahu, oke, dari sini orang ini pasti ngerti apa yang gue omongin. Gitu cuy. 3 itu ya. Dan satu sih, sebenarnya sebagai mematahi mitos ya, gue tuh selalu orang-orang yang di depan gue itu, kalau nggak dia pacar gue, kalau nggak dia keluarga gue, udah sesimpel itu aja. Lu tahu kan cara lu treatment ke cewek lo gitu kan, atau kekasih lu kan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian gitu kan, dengan penuh apa sih? Gimana sih kalau lu ngomong, lu punya cewek kan Ki? Kalau ngomong sama cewek lu kan pasti kayak lu ngomong sama cewek lu, lu kalau ngomong sama cewek lu kan lu perhatiin matanya, lu apa sih namanya,
ya lu perhatiin bener-bener, lu dengerin dengan baik gitu kan. Lu jadi active listener, artinya lu dengerin semua apa yang dia omongin dan lu terima, terus lu coba conclude lagi. Gitu kayak misalnya cewek lu cerita, Yeah. sayang tadi pagi aku ini deh tesnya cuma dapat 70 gitu misalnya. Lu cerita dengan lu tuh merhatiin dengan sangat gitu kan. Lu merhatiin dengan sangat, lu coba mengayomi, lu coba mendalami. Dari situ aja itu udah ketahuan lu sebagai modal public speaker gitu. Itu udah ketahuan karena public speaking itu nggak cuma selalu ngomong, tapi lu juga listen. Itu dari listen itu kan lu dapat informasi. Nah, makanya karena gini, kadang-kadang emang di sesi misal lu lagi di depan, lu pasti ada sesi lu bakal interaksi sama orang. Gitu. Itu pentingnya, makanya kenapa lu harus menganggap orang itu, audiens itu ada, audiens itu orang gitu, bukan patung. Itu salah banget kalau menurut gua gitu ya. Itu sih. Nah, kita udah ngomongin lah sedikit tentang apa namanya. Mungkin kalau tadi bisa gue bilang kan tips ya. Jatuhnya kayak ya bolehlah kalau boleh bilang tips gitu ya. Tips tapi dia bukan teknikal. Dia bukan teknikal. Jadi jatuhnya ada konsep secara menyeluruh aja gitu. Jadi tadi ya, yang pertama modal nekat, jangan banyak nanya, jangan banyak mikir. Terus practice makes perfect. Habis itu lu harus apa tuh? Lu cari public figure gitu. Lu cari contoh, siapa lah gitu misalnya. Lu cari contoh. Habis itu sebenarnya yang paling penting dari public speaking adalah lu harus interaktif sih sama orang. Jadi conversation-nya tuh live gitu. Nah, conversation-nya biar live gimana? Nah, di sini ada beberapa tips-tips teknis lah yang bakal gue coba kasih ya dari beberapa pengalaman gue sih. Gue kasih inilah ya, jembatan keledai. Kalau dulu kan di ujian tuh suka disingkat-singkat gitu kan, biar lo apal gitu kan, jembatan keledai. Namanya Mami Main Volley. Siap. Mami Main Volley. Apa Mami Main Volley? Ma-nya mata, Mi-nya mimik, main. In-nya itu intonasi, terus vol-nya tuh volume, dan Y-nya tuh body. Gitu. Nah, mata. Jadi penting banget lu sama audiens lu itu tatap-tatapan gitu. Nggak lu tatap sejam juga nggak, kayak tatap aja sekian detik gitu. Nah, terus kalau orangnya banyak gimana cuy? Ya lu tatap satu-satu, tapi nggak usah satu. Ada 100 orang lu tatap dari 1 sampai 100 gitu. Wah, juling mata lu. Gak bakal bisa. At least lu tatap side-side-nya aja. Lu kan kalau misalnya lagi ngomong di depan, lu kan pasti punya 3 arah pandang sebenarnya. Tengah, ini kalau gede banget ya. Tengah, kanan, sama kiri. Kalau cenderung tempatnya itu manjang ke belakang, lu cuma punya 2 sisi, berarti kanan atau kiri gitu. Nah, itu penting banget, dan audiens itu merasa dia itu dihargai ketika dia dipandang. Jadi lu liatin gitu, tapi dengan tatapan yang santai ya, jangan tatapan mengintimidasi gitu, takut orang-orang juga pulang pasti. Tapi yang pasti kontak mata tuh penting. Artinya di situ tuh lu bener-bener pengen supaya sesinya tuh live gitu. Artinya ada kecakapan di situ, ada interaksi di situ. Kadang kalau nggak kayak gitu, lu sama aja kayak ngomong sama patung tadi, lu sama aja kayak ngomong sama tembok. Ingat, balik lagi, esensi dari public speaking adalah gimana caranya pesan lu tersampaikan dan pesannya itu efektif gitu ya. Karena ini gue sedikit kasih filosofi lah. Teknik-teknik ini, Mami Main Volley ini, sebenarnya ngajarin kita tentang public speaking bahwa semua itu bukan apa yang lu bilang, tapi cara lu menyampaikannya. Lu mau ngomong apapun tuh percuma. Kalau cara lu tuh salah gitu, keliru, itu sama aja bohong. Pesannya nggak bakal disampaikan. Mau konten lu tuh riset dari siapa gitu, percuma men, nggak bakal bisa. Jadi tadi ya, yang pertama mata. Terus kedua, mimik. Mimik tuh artinya mimik itu apa sih? Ekspresi ya. Ekspresi atau wajah gitu. Artinya kalau lu lagi seneng gitu kan, lu lagi apa ya misalnya, lagi nyampein sesuatu yang menggembirakan gitu, ya lu harus dengan wajah yang senyum gitu, yang gembira, jangan kayak oke, selamat untuk Sidki juara 1, terus lu bilangnya selamat untuk Sidki juara 1 gitu, nggak bakal men, lu orang juga bete, nggak bakal mau maju gitu. Kayak gitu. Jadi itu penting banget.
Dan kalau misalnya situasinya sedih, apakah lu harus sedih? Oh iya jelas. Itu artinya lu bener-bener lu jadi satu sama audiens lu gitu. Jadi kalau misalnya emang sedih ya apa-apa lu dengan mimik yang sedih, lu jangan lagi sedih tiba-tiba ketawa. Aduh, Bapak miris sekali hidupnya, nggak jangan sih. Itu lu nggak nama lu nggak satu tuh sama audiens. Iya, iya. Jadi itu penting banget ya. Tadi mimik. Yang ketiga main. Main tuh intonasi. Nah, intonasi ini penting banget. Intonasi, kita ngomongin intonasi nada gitu ya. Jadi itu penting banget buat mainin emosi audiens lu gitu. Kapan di saat lu harus ngomong cepet, kapan di saat lu harus ngomongnya lambat, itu penting banget. Kalau lu harus tahu sendiri kontennya apa. Kalau kontennya cocok untuk lu ngomong cepet, lu harus ngomong cepet. Tapi kalau kontennya cocok untuk ngomong lambat, ya lu ngomong lambat. Dan itu penting banget supaya mainin emosi si audiensnya tadi. Kenapa sih harus mainin emosinya audiens tadi? Karena lagi-lagi kita pengen supaya audiens ini merhatiin kita. Lu pengen dong ngomong di depan, lu diperhatiin sama orang. Betul. Kenapa? Karena bukan biar gaya-gayaan ya, cuma balik lagi supaya konten yang disampaikan lu itu benar-benar sampai gitu di audiens gitu. Jadi jangan cuma sekedar ya ngomong aja flat gitu, nggak ada pesannya gitu. Walaupun konten seperti itu ya. Tadi intonasi. Yang keempat tuh volume. Jadi volume juga penting banget kalau misalnya lu ngomong di depan gitu. Karena lu harus tahu kapan lu ngomongnya tinggi nadanya, kapan lu ngomongnya rendah banget nadanya. Jadi contohnya kayak misalnya lu pengen manggil orang-orang misalnya lagi di sesi nikahan gitu ya. Sesi nikahan gitu kan, orang lagi pada makan, terus tiba-tiba lu pengen manggil mereka. Lu nggak bisa manggil dengan pelan-pelan gitu kan kayak ayo bapak-bapak, ibu-ibu, silakan masuk ke ruangan. Lu nggak bakal masuk pada pulang semua malah yang benar. Benar. Tapi lu harus sesuaikan sama kondisinya. Kapan lu harus tinggiin volumenya, kapan lu harus merendahkan. Biasanya kalau lu ninggiin volumenya itu untuk menegaskan sesuatu. Oke. Jadi lu pertegas poin, lu pakai volume yang rada tinggi gitu. Ini bukan volume tinggi terus lu ngegas ya enggak, bukan. Itu untuk mempertegas saja gitu. Kalau volume yang rendah itu yang jatuhnya kontennya rada berat biasanya. Gue pakai kadang-kadang biasanya kalau kontennya rada berat dan emang apa ya? Itu gue gabungin sama intonasi gue yang nadanya rada intonasinya rada lambat gitu. Jadi nggak cepet-cepet. Nah, itu bisa lo combine gitu. Itu tadi ya, 4 volume. Yang kelima, body. Body berarti gestur tubuh ya, body language gitu. Nah, gestur tubuh juga penting. Ini juga supaya orang tuh tahu kayak lu tuh lagi nyampein apa sih sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, kita ada 5 poin gitu misalnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu. Terus lu itu membuat orang tuh paham gitu. Kalau dia tuh lagi nunjukin ini loh. Itu kan gabungan dari mimik wajah sama badan juga. Itu ekspresi itu orang bisa nilai gitu. Jadi dari situ aja orang tuh tahu bahwa pesan yang lagi mau disampaikan itu ini gitu. Nah, akhirnya dari situ semua nanti lu ketahuan. Kalau lu udah punya 5 ini, jangan lu langsung bilang bahwa lu langsung jago di public speaking. Gitu ya. Jangan lu langsung bilang lu jago di public speaking. Ini proses yang otodidak, men. Proses yang otodidak. Kalau misalnya lu bisa berhasil menguasai ini pun, itu butuh beberapa waktu yang lumayan panjang gitu. Atau ada juga yang tadi gue balik lagi ya, bilang dia mungkin singkat-singkat aja, nggak langsung lama gitu ya. Nah, gue pengen sedikit nyampein sih, intinya tadi itu ya. Jadi ada sedikit beberapa poin lah yang menurut gue penting gitu kalau misalnya lu pengen berkecimpung di public speaking gitu. Tapi nggak adil rasanya kalau gue bilang, ini kan sebenarnya ada dari pengalaman-pengalaman gue sih kebanyakan ya. Kayak misalnya 5 poin tadi, mami main volley, kenapa itu penting? Karena itu pengalaman gue selama otodidak gitu ya. Gue coba nge-explore sendiri gitu. Gue juga coba beberapa masukan-masukan dari orang atau misalnya gue nanya-nanya siapa. Tapi lu harus tahu bahwa faktanya konten lu tuh nggak penting apa yang lo ngomongin karena dia cuma berhasil diserap sama audiens itu cuma 7%, men. Oke. Kenapa tuh? Banget yang ini data ya. Itu cuma 7%, nggak tahu lah. Ini ceritanya riset lah ya, riset data dari adalah universitas di California gitu. Itu cuma 7%. Konten yang lu sampaikan itu cuma 7% nyampe. Pentingnya itu cuma 7%. Yang paling penting pertama itu adalah body language tuh.
Yang kedua adalah tone dari nada lo, volume nadanya, intonasinya gimana. Itu dia terpenting kedua, 38%. Yang paling penting itu adalah 55% dia itu body language lo. Bahasa tubuh lo itu sangat menunjukkan gitu ya. Gak cuma gestur, tapi juga dari mimik wajah lo segala macem. Dari situ kan lo ketahuan orang tuh, oh ini orang nih lagi nyampein ini, dan kayaknya situasi dari pembicaraan itu tentang ini deh gitu. Itu ketahuan dari situ semua. Karena beda men. Gue kasih tahu ya. Kalau lu ngomong cuma sekedar flat aja gitu. Lu cuma sekedar nada lu biasa aja, flat, lu nggak ada intonasi, lu nggak ada volume. Beda, beda banget. Contoh lah ya, ini gue tadi ngomong pakai gestur. Sekarang kalau gue ngomong cuma bisa kayak gini. Iya Ki, jadi ada 5 tips ya kalau kita pengen bisa public speaking. Beda kan rasanya kan? Banget, beda banget. Tapi kontennya sama gitu. Kontennya pasti sama. Cuma cara lu menyampaikannya tuh beda. Makanya balik lagi. Ya, kalau gue bilang ya kayak filosofinya public speaking lah. Semuanya itu bukan tentang apa yang lu sampein, tapi cara lu nyampeinnya. Oke. Gitu. Ya mungkin di sini ada fansnya Donald Trump lah ya. Lu lihat deh, Donald Trump tuh kenapa banyak fansnya? Kalau lu perhatiin ya, lu lihat cara dia nyampeinnya. Lihat aja dulu cara dia nyampeinnya. Mungkin mungkin em, apa ya? Kalau bisa gue bilang kontennya totally bullshit lah kalau menurut gue, nggak terlalu se-essential itu, tapi cara dia nyampein Benar-benar. tuh narik banyak orang gitu. Barack Obama juga cara dia nyampein, cara dia membuat dia tuh satu sama audiensnya itu tuh keren banget gitu. Cara siapa lagi JFK kalau ngomong, atau misalnya siapa lagi lah Nelson Mandela, siapapun itulah, dia kalau ngomong, atau bahkan Soekarno gitu, satu stadion gitu misalnya, dia kalau ngomong yang bikin dia bisa menarik perhatian adalah karena dia pengen ketika dia ngomong tuh gue satu jiwa lo sama lo, gue satu perasaan sama lo gitu. Itu bukan sekedar tentang kontennya, bukan sekedar tentang apa yang lu sampein, tapi gimana cara lu nyampeinnya gitu. Kalau lu bilang misalnya ya anggaplah zaman kemerdekaan gitu, lu bilang berjuang berjuang, lu gak bisa ngomong berjuang kan cuma santai-santai aja, lempeng-lempeng aja. Ayo guys kita berjuang lah gitu. Nggak mungkin kan? Beda, lu harus semangat, terus bergairah gitu. Benar-benar. Gitu. Ini sih gitu. Kalau dari gue sih Ki. Oke, keren banget, parah, gila. Ini benar-benar buka pikiran gue selama ini sih Bang. Selama tadi yang udah disebutin sama Bang Jai tadi, tentang mitos-mitos, jadi anggap audiens itu patung, kayak gitu. Itu emang bener sih, banyak banget orang yang bilang kayak, yaudah kalau misalkan lo biar nggak nervous, anggap tuh semua orang di situ tuh patung, atau anggap nggak ada gitu misalnya kayak gitu. Tapi setelah Bang Jai sampein tadi, jadi ternyata justru jangan seperti itu gitu. Mungkin harus anggap gimana cara orang-orang itu respon terhadap kita, gitu ya Bang berarti. Ya, 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 betul, betul. Makanya Dan betul. the most important di public speaking ini adalah gimana cara kita nyampein ke orang-orang, dan gimana eh, mastiin kalau misalkan kita itu nyampein sesuatu informasi itu dengan efektif. Bener ya Bang? Ya, Kayak gitu. ya. Oke. Sama mungkin tadi sempat ini juga, jadi public speaking it's not all about speaking. Jadi it's about listening tuh. Bener kan Iya, Bang? Jadi benar, benar, kita benar, juga benar. harus dengerin gitu gimana respon orang-orang kayak gitu mungkin ya Bang. Oke, keren banget. Bener-bener buka. Tapi gue sendiri penasaran sih Bang, kalau misalnya public speaking tuh khususnya di dunia kerja gitu ya Bang. Itu kepakainya tuh mungkin di sebelah mana ya Bang? Mungkin ya emang pasti kepake sih, cuman yang paling kepakainya tuh pada saat kapan gitu Bang? Dunia kerja ya. Sebenarnya yang lu harus tahu kalau di dunia kerja itu lu bakal banyak berhadapan sama orang-orang yang umurnya jauh beda di atas lu gitu. Bisa di atas lu atau mungkin jauh di bawah lu. Tapi kalau case kayak baru lulus pasti banyakannya mah ya jauh di atas lu gitu ya. Dan satu sisi pengalaman-pengalaman gue dulu selama public speaking gitu itu lumayan kepake sih. Karena apa? Kalau lu ngomong depan orang gitu, dulu kan gue pernah lah ya, maksudnya
ibaratnya pernah ngomong yang depan gue tuh ada dekan, ada orang-orang penting lah intinya gitu, banyak orang-orang penting, tapi orang-orang penting itu cuma sedikit, sisanya tuh mungkin yang sepantaran gue semua. Cuma kan balik lagi, powernya kan ada di orang penting-penting ini gitu kan. Mm-mm. Indikator gue tuh benar dalam menyampaikannya adalah dengan di orang-orang penting itu. Nah, dari situ makanya banyak kepake sih, karena pengalaman-pengalaman gue banyak ngobrol sama orang yang istilahnya orang yang lebih tua dari gue, jauh lebih tua gitu, orang-orang yang dia bisa dibilang posisinya sangat strategis, dan itu sangat ngebantu gue buat ngebentuk mental confident gue gitu di dunia kerja. Karena dunia kerja tuh ya tadi balik lagi ya, lu nggak bakal selalu lu ngobrol sama orang yang sepantaran. Lu bisa jadi lu ngobrol tuh sama orang yang, gue pernah main kayak sama yang apa mungkin bisa dibilang adalah kerja gitu yang orangnya tuh rambutnya udah putih gitu, yang ibaratnya cucunya juga di sepantaran gue, itu pernah juga. Dan itu kan challenge gitu loh. Benar. Sebagian orang ada yang belum bisa langsung, sebagian orang lagi ada yang mungkin bisa langsung gitu. Tapi balik lagi pada akhirnya sesi-sesi public speaking lu di panggung itu adalah proses, itu adalah latihan lo gitu. Mm-mm. Latihan lo itu bukan saat lo training, ya mungkin itu salah satu training, but the real trainingnya adalah ketika lo ngomong di depan, lo bener-bener ngerasain tuh, lo ngerasain gimana rasanya lo bener-bener ngomong di saat orang tuh pengen banget merhatiin lo. Itu challenge banget, itu sih. Oke, berarti gitu ya kira-kira. Oke, mungkin sekarang kita bakal ini nih Bang. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang public speaking yang udah nyampe di Instagram. Ya, Mungkin ya. teman-teman yang di live juga boleh, cuman karena kita waktunya terbatas, jadi nanti kita mungkin pilih random buat Boleh, pertanyaannya. boleh, boleh. Buat yang pertama nih, yang dari Instagram tuh dari Fatia Safira. Katanya gini Bang. Kak mau tanya dong gimana sih caranya biar nggak nervous terus sampai mules sebelum presentasi atau tampil depan umum? Kira-kira gitu Bang. Mules ya. Iya bener. Mana cara ngilangin ya? Nggak bisa sih, cuy. Nggak, itu masalahnya kebiasaan sih. Maksud Hmm. gua kalau lu nervous emang dasarnya ya mules-mules aja gitu. Maksud gua gimana cara ngilangin nervousnya? Gimana cara ngilangin mulusnya? Ya ketika lu udah mulai nggak nervous gitu aja. Dan Hmm. itu ya gue kadang anggap itu lucu-lucuan aja sih. Kayak gue pernah lo di titik mulus. Serius maksud gue pernah di titik yang kayak nervous itu nervous sampai mules, lu sampai keringet dingin, Hmm. ibaratnya parah lah gitu. Tapi lambat laun sekarang-sekarang udah nggak terlalu. Artinya apa? Itu proses gitu loh, bukan kayak lu sekarang nervous nih, Hmm. mules gitu kan. Terus gue kasih tahu lu nih sekarang, tiba-tiba besok nggak nervous, langsung nggak mules, nggak mungkin. Itu masalah kebiasaan gitu. Gue Iya. gue ngerti mules itu pasti masalah nervous gitu sih. Ya, intinya kebiasaan dan gimana cara ini ya Bang, nggak akan bisa dihilangin mungkin intinya gitu ya. Bisa gue bilang gitu sih. Dan makanya gue bilang kalau lu punya momen momen lu untuk berada di depan panggung gitu ya. Once lu ngerasa oke ini kayaknya bisa nih, gua harus coba nih di depan nih. Hantam aja, tabrak aja gitu. Oke, gue mau maju di depan deh gitu. Oke. Sih. Terus ini mungkin agak mirip sih pertanyaannya dari Labiba sama Satria. Ini tuh pertanyaan kayak gini. Aku selalu excited kalau mau jelasin sesuatu ke banyak orang, tapi selalu nervous dan jadinya malah ngeblank dan juga belibet untuk ngomongnya. Eh, Apa yang harus disampaikan malah nggak kesampaikan dengan baik. Caranya gimana ya, Kak? Makasih. Kalau gua sih kok kayak gitu biasanya gue bikin poin-poin sih. Kalau kontennya berat banget biasanya ya, gue bikin poin-poin, dan itu nggak memalukan kok, lu bawa kertas di depan, lu tulis sedikit catatan. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak gede A4 gitu lu baca gitu, nggak usah. Cukup poin-poin kecil aja yang emang dia bisa muat di tangan lu gitu, di telapak, kayak lu pegang aja kecil, kertas kecil, itu lu tulis poin-poin kayak misalnya yang penting adalah poin per poin itu nyambung gitu loh. Oke, poin pertama gue mau ngomong apa ya, kalau udah clear lalu lihat poin kedua, dan poin per poin itu harus nyambung gitu, karena kalau nggak nyambung ya nanti lu bakal apa namanya, bakal keblinger sendiri, bakal blunder sendiri gitu intinya. Oke. Dan itu balik lagi ya, kenapa kenapa banyak orang lupa sama apa yang pengen diomongin gitu, karena satu sisi dua hal sih biasanya, either dia yang terlalu nyiapinnya detail, artinya dia tuh Bener, ngapalin bener. semuanya gitu. Heeh. Ini sih, lu pernah gak sih ngapalin semua terus nyampe depan tuh lupa? Ya, bener banget, bener Karena banget.
karena lu cuma ngapalin cuy, bukan pahamin konsep konsep kontennya, konsep omongannya gitu. Ya. Atau kalau misalnya lu, maka tadi gue bilang, kenapa lu penting banget buat bikin flow per flow per flow gitu. Poin per poin per poin, dan lu ngertiin flow-flownya gitu. Karena lu ngerti the whole poinnya, keseluruhan poin itu apa gitu. Mungkin Dan dari situ bisa nggak, ya balik lagi kebiasaan sih ya, dan praktis lagi. Tapi for starters, kayak buat awal-awal tuh penting banget kalau lu bikin catatan sendiri gitu. Gitu sih. jadi too detail juga it's not good ya Bang. Jadi nggak usah terlalu detail, yang penting lo ngerti the whole point yang lo mau sampein gitu nggak sih? Iya, gitu. Pada detail-detail. Siap. Terus nih ada pertanyaan lagi. Kamu nanya, gimana sih biar kita bisa melead pembicaraan saat sesi talk show atau seminar sebagai moderator? Dan bagaimana mengatur jalannya sesi talk show atau seminar biar jadi lebih interaktif dengan audiens sehingga audiens menyimak pembicaraan atau topiknya. Kalau jadi moderator atau MC itu bagi gue penjembatan ya. Terutama mungkin mungkin ini kali ya, mungkin apa namanya? Jadi moderator ya. Itu penjembatan sih kalau kata gue Ki. Jadi kayak misalnya, karena gini, lu kan ngomong sama orang ya. Gue selalu bilang sih dulu sama anak PR gitu ya. Kayak lu kalau jadi moderator, lu tuh menjembatani apa yang sebenarnya pengen ditanya atau apa yang sebenarnya dikepoin sama audiens gitu loh. Ya mungkin ada audiens yang pengen nanya, tapi dia nggak berhasil, dia nggak mungkin, mungkin dia takut atau gimana. Nah, lu di sini sebagai penjembatan. Jadi gimana cara lu menjembatani? Lu harus ngerti konteks dari si konten yang dibawa pembicara. Dan lu harus memposisikan diri lu itu sebagai peserta atau audiensnya gitu loh. Jadi lu harus kepo sama hal-hal itu gitu. Dan gimana cara bawa sesinya lebih interaktif? Ya tadi, asal lu bisa lebih ngerti aja kira-kira konten dari si pembicara itu apa, dan lu nanya sesuai dengan ekspektasi yang pengen ditanyain sama audiens gitu. Jadi audiens itu sebenarnya pengen nanya, tapi lu berhasil membawakan itu. Audiens itu nggak bisa. Maksudnya mungkin dia nggak tangan, mungkin takut gitu loh. Nah di situ lu sebagai jembatan. Itu much much better. Maksudnya itu bakal bagus banget. Dan lagi banyak bercanda sih. Maksud gue juga beberapa kali pasti bercanda sih sama Iya, ya. pembicara gitu ya. Atau sama siapa gitu. Dan itu mencairkan suasana, ice breaking itu penting banget. Maksudnya jangan terlalu serius-serius gitu kan. Karena pada akhirnya lu pengen suasana itu tuh cair gitu antara pembicara, antara audiens gitu. Jangan sampai kesannya tuh kaku banget gitu loh si sesi ini gitu ya. Karena kalau kaku juga orang tuh bawaannya tegang. Kalau tegang orang tuh bawaannya kayak males gitu dengernya gitu sih kok kata gue. Oke. Oke. Sama ini mungkin pertanyaan terakhir. eh aku mau bertanya, gimana sih metode latihan public speaking yang paling tepat? Sedangkan aku tuh nggak punya audiens untuk latihan berbicara depan umum. Semoga bisa dijawab ya Kak. Gitu katanya. Kalau mau sorry mati. Kalau mau apa latihan ya, ya sebenarnya sih ada sih orang-orang yang dia latihan depan kaca gitu ya. Ada yang latihan depan kaca, jadi dia merhatiin sendiri gitu. Kalau gue sih kadang-kadang ngomong sendiri latihannya gitu. Kayak antara ngomong sendiri atau kalau lagi rame biasanya gue ngebayangin gue ngomong gitu, kayak gue gunakan semua otak kanan gue, jadi kayak gue ngebayangin oke, gue kayak nanti bakal ngomong-ngomong ini, jadi gue bayangin gue bener-bener ngomong ke depan orang. Tapi kalau sempat mungkin lu bisa latih depan kaca gitu, Hmm. dan lu coba ngomong. Itu sih nggak melatih confident lo ya, mungkin ya mungkin sedikit latihan confident lo, tapi yang lebih penting adalah lu make sure gestur lo, mimik lo, semua lah yang tadi Mami main volley itu sesuai sama apa konten yang lu bawa gitu. Jadi Oke. kalau lu ngomong depan kaca kan biasanya biasanya tuh lu kontak sama mata lu sendiri gitu kan, lu ngeliat gestur lu ngomong gimana. Itu biasanya gue ngelatih gitu sih kadang-kadang, jadi biar lebih lebih tahu aja, lebih confident, oke body gue kayak udah bener nih, mimik gue kayak udah bener nih gitu. Oke, oke. BTW Bang, kalau misalnya haus atau apa, nggak apa-apa sambil minum aja Bang. Soalnya dari tadi kayaknya haus gitu Parah nih Bang. gak dapet minum nih gue nih, jauh ya Kia. Iya, bener banget. Tapi ini gimana Bang? Apa namanya? Ini pertanyaannya kayaknya udah beres sih. Selama work from home gimana Bang?
Work from home juga apa gimana? Gua kadang WFH, kadang WFO sih cuy. Hmm, Beda-beda. gitu ya. Tapi kalau kuliah pada ini ya, pada kuliah online. Iya, kuliah sekarang kita online semua, Bang. Ya, ya, Ini ya. nunggu ini sih kita ya gimana lagi ya, Bang? Orang nggak bisa, nggak boleh juga. Sampai kapan sih? Tahun ya? Iya, awal sih kayaknya, awal tahun. Awal tahun. Ya, ya, oke, oke. Iya, BTW tadi gue juga sempat penasaran sih, Bang. Ngomong-ngomong ini nih, apa namanya? Balik lagi nih, public figure. Public figure yang menjadi role model sih istilahnya buat Bang Jai ini siapa sih, Bang? Kalau boleh tahu. Kalau public figure buat ngomong depan sih ya, itu gua Obama sih gua. Obama. Obama tuh gak tahu ya, bagi gue tuh karena aja kalau ngomong gitu kayak dia tuh selalu nggak pernah gua nggak pengen merhatiin dia gitu. Pasti gue selalu merhatiin dia. Jadi even cuma nge-YouTube gitu ya, tapi senang aja gitu gue merhatiin dia. Artinya apa? Gue selalu melajarin kayak gimana cara dia ya kayak bisa bikin gue tuh merhatiin dia. Even mau nonton di YouTube, gimana cara bikin orang-orang tuh semua merhatiin dia depan panggung. Itu sih yang gue selalu pelajarin dari si Obama sih gitu. Macam-macam dan caranya dia tuh selalu dia ngomong dengan cara apa ya? Caranya tuh lugas gitu, ngomongnya lugas dan dia juga air gitu orangnya ice breaking banget. Jadi nggak Iya. yang tegang-tegang banget ngomongnya dan ngomongnya tuh nggak kaku gitu loh. Beda beda banget lah gitu sih. Oke. Itu kan tadi tokohnya ini ya, Bang, apa namanya? eh internasional. Kalau Mm-mm. misalnya di eh mungkin di Indonesia sendiri untuk role model seorang public speaker yang Bang Jai idolakan, kira-kira sosok siapa Gua gitu? kalau gua sih jujur ya, kayak gua tadi coba mikirin yang lain cuma nggak ada lagi. Tapi yang gue pikir Soekarno sih. Soekarno. Soekarno tuh kenapa ya? Em, Sama sih konsepnya. Dia selalu kalau orang ngomong tuh selalu merhatiin, orang tuh selalu merhatiin gitu. Dan gue selalu pelajari kayak kenapa ya orang tuh kalau kalau orang ngomong tuh dia apa orang tuh banyak yang merhatiin dia ketika dia ngomong gitu. Dan gue rasa cara dia membuat apa namanya cara penyampaiannya dia dan yang lebih apa advance lagi pengolahan katanya itu keren banget sih kata gue. Hmm. Pengolahan kata tuh juga penting itu kayak pengolahan kata yang membuat orang tuh ke-trigger gitu buat buat misalnya buat bergerak lah buat maju gitu sih. Itu sih kata gue. Oke, berarti Obama sama Soekarno ya. Mungkin kita apa namanya punya mudah-mudahan apa ya kita bisa dari public sharing session ini bisa ngebuka kita lah buat gimana caranya menjadi istilahnya bukan menjadi public speaker yang handal ya, tapi seenggaknya kita eh, make a baby step buat eh, practice gitu. Buat practice Iya, public speaking kita gimana caranya biar lebih bagus dan keep improving gitu ya, Bang. iya ya benar maksud gue karena pada akhirnya kalau lu nggak nyoba ya lu nggak bakal tahu rasanya gimana. Lu Hmm. nggak bisa terus-terusan gue latihan dulu deh depan kaca gitu nggak bisa. Latihan sebenarnya tuh lu bener-bener depan panggung gitu. Bener-bener lu ngerasain justru justru lu tuh apa ya bener-bener tahu situasinya gimana. Karena gini cuy, em, ini sosok bijak ya ceritanya. Karena menjadi bijak itu bukan bukan lu mengeliminasi rasa takut, tapi menjadi berani itu adalah ketika lu bisa ngadepin rasa takutnya gitu. Jadi bukan lu hilang, bukan rasa takutnya lu hilang enggak, tapi lu ngadepin gitu loh. Ya hadepinnya gimana? Ya lu pertama pasti lu bakal tegang dulu gitu loh. Sekali, dua kali, tiga kali lu tegang dulu gitu. Lu tegang gitu dari situ. Udah lu tegang, lu pasti bakal salah. Pasti bakal salah, nggak mungkin lu selalu benar gitu loh. Tapi dari salah dan lu tegang itu lu belajar gitu loh. Benar-benar. Kayak oh ini ya yang benar caranya ya kayaknya ya. Kayaknya kalau gue ngomong gini orang tuh pada ngantuk nggak mau dengerin gue deh. Kayaknya kalau misalnya gue ngomong kayak gini kayaknya beda deh. Kok kalau intonasinya gue lebih bagus atau volume gue lebih kenceng, kayaknya orang lebih merhatiin gue deh. Itu dari situ lu belajar dan berproses. Dan dari situ lu dapat lesson learn-nya. Artinya ke depan gue harus improve lagi. Jadi lu sesi 3 lu masih tegang. Mungkin sesi 4 nanti lu belajar dari sesi 3. Lu tahu apa yang lu harus perbaikin. Lu improve lagi. Sesi 4 mungkin lu ada yang salah. Nanti lu masuk sesi 5 lu pelajari lagi apa yang sesi 4. Lu masukin lagi. Oke, Itu semua proses-prosesnya itu bisa ngebantu lu gitu. oke, Gitu oke, cuy. oke. Keren banget sih. Terus ini sih mungkin yang terakhir nih pertanyaan dari gue sih Bang pribadi. Bang Jai ini kan selalu kayak apa namanya public speaking lah, MC, moderator dan lain-lain pokoknya. Pernah ada nggak sih
di titik dimana gue bosen gitu ada di dunia ini, di public speaking, maksudnya di dunia public speaking, apa MC moderator, entah itu apapun itulah pokoknya di dunia public speakingan. Pernah ada nggak sih bang di titik bosen gitu? Kalau bosen sih enggak ya. Kalau bosen sih enggak. Cuma satu sisi gua itu pengennya kalau di HMT sendiri ya, kalau di HMT sendiri, gue tuh pengennya ada lah, maksudnya ada bahkan yang jauh lebih dari gua gitu loh. Jadi siapapun lah gitu, misalnya ada yang bisa jauh lebih baik dari gua gitu. Artinya dia juga sama-sama belajar gitu, dia juga sama-sama berproses. Jadi nggak cuma gue doang yang berproses nih, tapi ada juga yang berproses siapa. Artinya biar nextnya tuh pasti ada yang bisa jauh lebih baik lagi, dia ngajarin ilmu lagi ke yang lainnya gitu. Itu kan apa ya? Jadi ilmunya tuh nggak terpusat gitu sih maksud gue. Tapi kalau bosen enggak sih, Hmm, gue senang-senang aja. Cuma kalau misalnya kadang diminta ini itu, lagi nggak sempet ya udah, emang nggak sempet aja simply gitu. oke. Oke. Gitu sih cuy. Siap, siap. Mungkin ini sih Bang, ada sedikit closing statement mungkin dari Bang Jai buat para Sih. public speaker yang lagi belajar, dan pokoknya teman-teman semua yang ada di live ini buat apa ya, tentang public speaking ini gimana sih Bang? Closing statement dari Abang. Closing statement ya. Kayak tadi udah banyak statement, tapi apa ya udahlah ya. Gini, kalau gue sih cuma gue kalau lagi takut dan gue ngerasa gue tahu sebenarnya rasa takut gue tuh adalah gue tahu itu tuh momen penting gue gitu loh. Kayak misalnya gue pengen menghadapi suatu sesi public speaking gitu ya. Cuma gue tegang nih. Lu tegang kan pasti ada rasa takut dong yang bikin lu, aduh kayaknya nggak usah deh. Nah biasanya gue selalu ngomong sama diri gue sendiri gini sih kadang-kadang. Hmm, kalau lu nggak coba sekarang, kalau lu nggak maju sekarang di momen itu, 20 atau 30 tahun lagi lu bakal ngebahas sama diri lu sendiri dan lu menyesal gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Kayak, anjir kenapa ya waktu itu gue nggak coba ya gitu. Kenapa waktu itu gue nggak ini? Kenapa gue dan yang ada lu cuma penyesalan doang. It's not happening gitu loh. Itu nggak terjadi. Udah selesai gitu aja. Tapi kalau lo nyoba, even itu salah, even itu salah, seenggaknya lu nggak akan menyesal karena lu tahu lu besok tuh masih bisa belajar, lu punya waktu buat belajar lagi gitu. Lu nggak akan nyesel. Gue yakin banget itu. Gitu sih cuy. Gila, keren banget ini seorang Bang So Jai. bijak. Ah, Bijak ya. Oke, mungkin gue mau bilang makasih banyak buat Bang Jai udah ngasih tips-tips dan materi sih tentang public speaking ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa jadi acuan buat kita semua buat tetap belajar gitu dan berani mencoba. Ya tadi yang udah disebutin Bang Jai juga, harus punya modal nekat, terus pokoknya percaya diri aja dulu, confidence itu yang utama lah intinya gitu. Sekali lagi gue ngucapin makasih banyak buat Bang Jai mau diganggu waktu sibuknya malam ini, walaupun ya cuma sejam gitu. Thank you juga nih Ki, sama thank you juga teman-teman HMTI lah yang Iya, udah. ya pokoknya thank you banget Bang buat ini. Semoga kita nanti bisa ketemu secara langsung mungkin ya. Pas udah ini, apapun kesempatannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung. Mungkin dari gue juga mohon maaf kalau misalkan tadi selama kita sharing ada kata-kata yang salah atau penyebutan nama apa pokoknya kesalahan, gue minta maaf sama Wah, teman-teman yang udah nonton live. Makasih banget malam ini. Semoga kalian semua terbuka pikirannya dan menambah ilmu-ilmu lagi tentang public speaking. Ditunggu sharing session selanjutnya. Sekian dari gue, Sidki. Pamit. thank you, Wassalamualaikum thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Ki. Thank you, Bang.